Bapak Ibu, kita melangkah kepada acara selanjutnya, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah akan mengisi ceramah agama atau tausiah dari Andri Gruta Kiai Muda Haji Asmar Lambo, sarjana hukum Islam, sarjana sosial, magister sains dan magister manajemen, yang mana beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Hadi Al-Islami dan juga beliau ketua Ikatan Dai se-Asia Tenggara dan juga merupakan dosen Institut Agama Islam As'adiyah Kota Sengkang. Olehnya itu, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asmar Lambo, fa'alaihi falyatafaddal wa mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya insyaallah dia akan naik corona. Amin. Saya ulang salamku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saya muliakan, saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Andi Ina Kartika SH MSI. Beliau adalah pelopor wanita pertama di Sulawesi Selatan yang memimpin DPRD. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Wanita menjadi pemimpin adalah salah satu impian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi menyampaikan kepada masyarakat Makkah, an-nisa'u imanul bilad. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita di dalam suatu daerah, dalam suatu kampung, dalam suatu wilayah sejahtera, berakhlak baik, dimuliakan, maka yakinlah kampung itu akan diberikan sakinah, ketenangan dan kedamaian oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur Sulawesi Selatan kehadiran sosok wanita yang dimuliakan Allah insya Allah. Saya muliakan, saya hormati pendiri masjid kita yang sangat cantik ini, berdiri di tengah-tengah kita, akan menjadi wasilah kepada beliau menuju ke surganya Allah Ta'ala bersama keluarga. Amin ya Rabbal alamin. Saya kenal beliau pengusaha Pak. Setiap saya datang di Parepare pasti saya dibawa makan di warungnya. Iya, beliau adalah orang yang sangat ramah dan juga malamulak. Iya, dia nama kiri gelap Pak. Makanya Allah lancarkan rezekinya insya Allah, berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPR Sulawesi Selatan bahwa kami sebagai pemerintah adalah pelayan masyarakat, dan kita perlu ketahui bahwa pengusaha itu menghidupkan negara, karena dengan pajak-pajaknya lah dipakai untuk menggaji pegawai, pejabat dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur adanya orang yang sangat mulia hatinya membangun masjid di tengah-tengah kita, dan kita tentu ketahui bahwa pengusaha dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga bersama ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin, bersama para nabi, para rasul dan orang-orang yang mati syahid apabila dia jujur dan amanah. Saya muliakan, saya hormati dari Kementerian Agama Kota Parepare, saya muliakan, saya hormati dari Kepolisian Republik Indonesia Kota Parepare,
berserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Parepare semuanya senantiasa disehatkan Allah. Bil khusus kita takzimi kepada para alim ulama, para guru-guru yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Ada guru kita Kakanda, abangnya Ustaz Dashat Latif, selamat datang Pak Kiai. Ada guru kita yang sangat ganteng, saya mengidolakan beliau sejak saya kuliah. Ada Ustaz Ubaidillah Saleh, ya. Beliau ini qari internasional Pak. Dan juga ada Ustaz Abdul Latif, beliau adalah MC kita. Beliau juga ini adalah dai kondang di Kota Parepare, keliling ceramah. Beliau orangnya ganteng Pak, istrinya baru satu. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba yang soleh di dunia, dan insya Allah diselamatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak panjang ceramahku, satu ingin saya sampaikan. Masjid itu dibangun Rasulullah pertama kali setelah dia tinggalkan tanah Makkah. Rasulullah diutus di dunia ini hanya ada dua misi Pak, tidak banyak, dua saja. Misi pertama, waktu Nabi berada di Mekah, Nabi membawa misi bagaimana menyelamatkan akidah umat. Dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau sebagai rasul, saya tidak mengutus engkau sebagai utusan sebelum saya utus rasul-rasul terdahulu, kecuali hanya membawa satu ajaran. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah Ta'ala. Itu keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini Bapak Ibu, masih banyak di Sulawesi Selatan praktek-praktek yang tidak mengikuti ajaran ini. Saya berikan contoh Pak. Kadang-kadang kalau kita perjalanan dari Parepare ke Makassar Pak, kalau kita tabrak coki, apa di sini coki? Kucing. Oh kucing ji. Ya. Kalau kita perjalanan dari Kota Parepare ke Makassar, biasanya ada orang kalau dia tabrak kucing, biasa dia langsung singgah, diambil itu kucing, dibungkus baik-baik. Kalamanna nasapi wajunna. Kemudian dia bungkus itu kucing Pak. Kenapa? Dia menganggap kucing ini keramat. Akan tetapi, ya kau tahu nalepo nabucul lari. Ini semua akidah yang rusak. Kalau orang natabrak, nagosok lagi seakan-akan lebih mulia kucing daripada manusia. Ini diberikan penjelasan oleh Nabi bahwa kucing tidak membawa mudarat, yang membawa mudarat hanya minallahi ta'ala, hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang-kadang juga saya jumpai Pak, banyak terjadi anak-anak muda sekarang mungkin karena terbiasa mendengar penjelasan neneknya, tidak mau berfoto bertiga. Kenapa? Karena dia bilang kalau mau foto bertiga Pak, mati satu. Saya bilang bukan satu mati, tiga-tiganya mati. Bahkan Pak, fotonya juga mati. Kalau nadapi nih ajalun musti mati Pak, tidak bisa ditolak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia sudah ada ajalnya masing-masing, tinggal menunggu giliran. Tidak ada yang tahu, bapak-bapak kah dulu, ustaz kah dulu. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin Pak DPR dulu baru Pak polisi. Tapi kalau ada baiknya kita semua dulu di belakang ustaz. Tapi yang namanya kematian Pak tidak seperti itu ya. Yang namanya kematian sudah ada garisnya masing-masing, tinggal menunggu jadwal kita kembali menghadap kepada Allah. Tugas Nabi yang pertama tidak ada yang lain kecuali membangun akidah dan keyakinan kita mapasewa lau ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Ada dokter Pak, dia ponis pasiennya sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba dokternya duluan mati daripada pasiennya. Kenapa? Karena kematian adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak terjadi di tengah kita kerusakan akidah yang baru. Ya kok angka mati, ada orang meninggal dunia langsung bilang ustaz, magina mati anu, nah semati karena corona.
Corona, mati anu, corona, mati anu, corona. Kenapa mati? Corona. Kenapa mati? Corona. Seakan-akan corona mengganti malaikat maut. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena keyakinan kita ini perlu diperbaiki. Bahwa tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah Ta'ala. Corona tidak mematikan, yang mematikan adalah Allah. Corona hanya salah satu sebab manusia bisa mati, Pak. Bahkan ada orang mati bukan karena corona, karena masker. Tidak pernah gosok gigi, nah selalu masker. Akhirnya jelek nih, baunya mulutnya pisang. Akhirnya mati, Pak. Bukan karena corona yang bikin mati, tapi karena dia selalu pakai masker tapi tidak gosok gigi. Makanya Bu, protokol kesehatan gosok gigi tongki baru pakai masker. Nah, jangan sampai bilang kenapa ini saya selalu pakai masker, jelek perasaanku, malah lapor sama dokter. Pak, kenapa tidak pakai masker Ki? Saya tidak pakai masker karena kalau pakai masker Kak jelek kurasa. Bukan maskernya yang jelek, tapi ternyata tidak pernah gosok gigi baru pakai masker. Nah, jamaah dirahmati Allah, kematian adalah rahasia Allah Ta'ala. Bahkan tanpa penyakit orang bisa meninggal, Pak. Di Makassar pernah terjadi, ada orang gak ada penyakitnya, pulang ke rumahnya, tas selen nih Pak, ada cicak jatuh, langsung dia kaget meninggal dunia. Kenapa? Waktunya jatuh itu cicak bersamaan balok-balok jatuh, nagapa kepalanya. Jadi Bapak Ibu dirahmatillah, ini ajal Pak. Harus memperbaiki akidah kita. Tugas Rasulullah. Saya baca riwayat dalam Sirrul Asrar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun dakwah di Makkah. Tidak ada dakwanya yang lain, Pak. Hanya satu saja. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang memberi mudarat selain Allah. Maka yakinkan diri kita, semua kejadian adalah kehendak milik Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah kehendaki kita berkumpul pada siang hari ini menjelang sore, dan kita menyaksikan masjid yang sangat mulia ini. Itu adalah bagian daripada kehendak Allah yang menjadi kesyukuran kita bil khusus kepada Alena Toma Lepiki Haji Bahnar bersama ibu. Kita tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah. Ini yang pertama, Pak. Dua, misi Rasulullah hadir di muka bumi ini tidak ada yang lain kecuali membentuk akhlak manusia. Ini misi kedua. Dijelaskan dalam Al-Quran juga di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu tidak diutus sebagai rasul kecuali hanya membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmat apa yang dibawa oleh Nabi? Tidak ada yang lain, Pak, kecuali akhlak yang mulia. Bu, sebelum datang Nabi, Pak, sebelum datang Nabi, ada bapak menikahi anak perempuannya. Ada anak perempuan menikah dengan saudara laki-lakinya. Ada masapi secicet sialah. Ada neneknya sama kakeknya. Ini semua masing-masing menikahi cucunya. Kenapa terjadi hal seperti ini? Tidak ada aturan yang jelas. Maka aturan yang jelas hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi datang mengatakan, kamu bapak tidak boleh menikahi anak perempuanmu. Kamu ibu tidak boleh menikah dengan anak laki-lakimu. Bersaudara kandung tidak boleh menikah. Bahkan saudara sesusuan tidak boleh menikah. Itu, Pak. Makanya ibu-ibu, Imam Asy-Syafi'i melarang itu suami kalau ada anaknya kecil susu sama mamanya. Kenapa? Karena nanti kau jadi saudara sesusuan. Ya, makanya boleh kalau sudah besar mi anak tak. Nah, itu ajaran Nabi, Pak. Ya, jadi hati-hati bapak-bapak ini. Ya, jangan sampai bersaudara kita nanti anak tak. Nah, itu tidak boleh ya. Apabila masih menyusui ibu tidak boleh bapak ikut ya. Karena itu saudara sesusuan. Ya, ciao stase naseng manraseng ya. Nah, itu jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Terpenting akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah 13 tahun dakwah di Makkah, hijrah ke Madinah. Yang dibangun Nabi pertama, Pak, adalah masjid apa namanya? Masjid Quba yang ada di Madinah. Kuljokaki umrah, Pak.
biasanya tidak ada travel menyelenggarakan kegiatan umrah, tidak ada ziarahnya di Masjid Quba. Kenapa? Ini masjid bersejarah. Kata Nabi, siapa yang sempurna wudunya datang salat 2 rakaat di Masjid Quba, sama halnya dia menyempurnakan umrah 1 kali, baru salat 2 rakaat di Masjid Quba. Kenapa? Masjid pertama dibangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bangun masjid? Kenapa Nabi tidak bangun hotel mewah? Kenapa Nabi tidak bangun gedung-gedung besar? Kenapa masjid dulu yang dibangun oleh Nabi? Karena masjid ini, kata Nabi, memiliki 3 keutamaan. 1, masjid itu wihdatul ummah, sumber pemersatu umat. Nabi menyatukan kaum muhajirin, kaum ansar, orang kafir Quraisy dikumpul dalam masjid, Pak. Yakin dan percaya masyarakat kota Parepare kalau rajin semua ke masjid, masjid di masyarakat itu. Kenapa sekarang masyarakat susah bersatu? Karena nanti berkumpul kalau mau bagi-bagi sarung itu caleg, Pak. Ya itu bagi-bagi gula pasir, ya, tapi bukan ibu kita yang sangat luar biasa, ya. Itu caleg-caleg di luar, apa namanya itu, pulau, lupa itu pulau itu, ya. Nah itu nanti berkumpul masyarakat, Pak, kalau mau bagi-bagi sarung. Coba kalau 5 waktu kumpul di masjid, yakin Pak, persatuan itu akan terwujud dengan baik. Cuma sayang, sungguh sayang, saya baca berita, Pak, 78% masyarakat Sulawesi Selatan rata-rata pengurus masjid ini si cocok. Aduh, ini parah, Pak. Antara bendahara atau panitia kadang-kadang tidak baku omong. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Mudah-mudahan masjid kita nanti panitianya, pengurusnya dibentuk dengan baik, imannya disejahterakan, insyaallah. Banyak ini terjadi, Pak, masjid-masjid di luar, ya. Antara ketua panitia bendahara baku celah-celah. Bilang Pak Ketua, yang kau bati-bati itu bendahara. Kenapa? Itu bendahara nabalikan di motor itu uangnya masjid. Nah, bilangi lagi itu apa namanya bendahara, yang kau bati-bati Pak Ketua. Pak Ketua itu pintar bicara, tidak mengetahui keuangannya masjid. Ini merusak, Pak. Makanya keliling secerama, Pak, saya katakan itu setan tidak ada lagi di bar. Itu setan tidak ada lagi di tempat-tempat maksiat. Itu setan tidak ada lagi itu iblis di tempat-tempat judi. Kenapa? Karena setan lari semua ke masjid. Kenapa lari ke masjid? Karena itu tempat-tempat judi, tempat-tempat minuman keras, itu semua anggotanya setan di situ. Bilangi setan, jangan tinggal di sini, anggotanya semua. Tidak ada perlu digoda di sini. Kemana setan lari ke masjid? Makanya isinya masjid banyak yang tergoda oleh setan, Pak. Contoh, apa yang tergoda? Kadang-kadang hanya perbedaan celana bertengkar lagi. Satu tinggi celanana, satu di bawah celanana, bilang beda ini. Bilang itu satu, kamu kenapa tahu sih kayak banjir di masjid? Akhirnya bertengkar, Pak. Gara-gara takbir bertengkar, Pak. Allah Akbar. Mereka apa lagi tinggi sekali takbirnya, naliwat sebuk kalipan. Bertengkar lagi di masjid. Itu. Bahkan majelis taklim, Pak, kadang-kadang datang dengan dengar ceramah masih saling gosip, Pak. Masih saling gosip. Dia itu di samping. Kenapa? Palsu dincona. Kenapa kau tahu? Itu merah giginya. Itu ada di jilbanya. Itu tahun dina pakai tahun lalu, ini lagi na pakai tahun depan, itu terus dina pakai. Bahkan ustaz pun nagosip. Coba lihat ustaz tinggi sekali songkoknya. Ceramah nih ustaz pun digosip. Kenapa? Ini kerusakan hubungan silaturahmi, Pak. Makanya Nabi menjadikan masjid Al-Quba pertama kali dibangun di Madinah. Tujuan utama Nabi mempersatukan umat. Kalau masjid hidup, Pak, insya Allah umat akan bersatu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita sama-sama meramaikan dan memakmurkan masjid Masjid Al-Bahnar ini. Kita doakan masjid kita ini menjadi pusat ikon keislaman di kota Parepare, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, Nabi datang membangun masjid pertama di Madinah, tujuannya mempersatukan umat. 2, tujuan daripada masjid, Pak. Masjid itu dikatakan oleh Nabi sumber wasilatul jannah, sumber utama jalan menuju ke surga, Pak. Nabi katakan, siapa bangun masjid, membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bangun di masjid di dunia, maka dijamin Allah bangunkan istana dalam surga. Insya Allah, bapak dan ibu ada istana di dalam surga bersama anak-anaknya. Coba lihat anaknya, Pak. Saya kalau datang ke di warungnya selalu kan kasih lihat itu fotonya anaknya itu, Pak. Ada 3 anaknya, 1 dokter, 1 polisi,
Satu pakai sorban, ustadz Pak. Nah, jadi ini ibu memang keberkahan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya iri kepada beliau sehingga kita mencari celahnya, tapi kita iri karena amalnya sehingga kita bisa ikut amalan-amalan beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita semua digolongkan ahli surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan, masjid dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa masjid itu adalah benteng terakhir daripada hari kiamat sebelum datang. Masjidlah benteng terakhir Pak. Makanya sebelum datangnya Dajjal, manusia akan berlarian mencari tempat berteduh, tempat yang menyelamatkan. Maka tidak ada tempat yang paling menyelamatkan masuk ke dalam masjid, sholat dalam masjid, berdoa dalam masjid. Kalaupun toh waktunya ajal tiba, kita matinya di dalam masjid. Maka benteng terakhir keselamatan umat di akhir zaman, maka tidak ada yang lain kecuali masjid. Karena di akhir zaman akan meniuplah angin, menerbangkan semua gunung-gunung Pak. Wa takunul jibal kal ihnil manfus. Dia akan terbang semua seperti kupu-kupu dan kapas. Gunung, manusia, semua pepohonan terbang. Tertiup angin kencang hari kiamat. Dan yang selamat adalah yang masuk di dalam masjid. Selamat kenapa? Karena dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam satu riwayat dikatakan ada orang Pak Yemani natama masigi melok mani kamu lino. Mungkin ini yang saya sampaikan karena sudah banyak kulihat lututnya bergantian berdiri, sudah kiri kanan kanan kiri, artinya sudah capek nih dulu. Saya juga sepertinya sudah capek berdiri. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Wabillahi taufik wasa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.